Assalamualaikum para konco. Perkenalin, nama aku Dini. Ini video pertama aku. Mungkin di sini vlognya apa ya? Bebas aja sih kayak gitu. Cuman kali ini aku bakal bahas tentang apa ya? Alam semesta mungkin ya, atau tentang diri, atau tentang apa ya? Apa ya? Ya karena apa ya? Mungkin hal paling dasar kali ya. Apa yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Tuhan begitu kan. Dan ada manusia yang meninggali, ada hewan, ada tumbuhan, dan ada segala macam kayak gitu. Manusia sekarang sibuk banget dengan hal-hal yang mereka lakukan kayak gitu, banyak yang kerja, sekolah, dan lain sebagainya kayak gitu. Manusia sendiri juga orang yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya walaupun dia seorang individu, tapi dia tidak bisa melakukan semuanya itu seorang diri. Pasti butuh orang lain. That's why ada yang namanya hubungan sosial, interaksi antara manusia dengan manusia begitu. Karena memang apa yang ada di alam semesta itu saling bersangkutan begitu, termasuk juga manusia. Manusia ada karena ada sang pencipta, yaitu Tuhan. Dalam Islam kita menyebutnya Allah, Rabbun Nas kayak gitu. Rabbun Nas artinya Tuhannya para manusia. Untuk Tuhan sendiri penyebutan namanya tuh banyak banget yang bisa dilihat di Al-Quran ya, di halaman pertama kali mungkin. Oh enggak deng, dibuka aja itu. Intinya tuh Asmaul Husna itu semuanya nama-nama Tuhan kayak gitu. Rabb Ilahi, Rabbun Nas kayak gitu. Nah, manusia sendiri ini kan tidak bisa hidup seorang diri sekalipun dia iki apa yo? Dia iki makhluk individu gitu kan. Tapi dia pasti butuh yang namanya orang lain ngoten niku. Untuk saling apa ya? Melengkapi satu sama lain kayak gitu. Contohnya kita butuh makan, kita butuh petani kayak gitu untuk walaupun kita nggak beli langsung ke petani pasti kan butuh kayak gitu. Apapun itu yang ada di muka bumi ini saling membutuhkan satu sama lain. Manusia butuh sama tumbuhan sama hewan. Kenapa sih aku bilangnya manusia juga butuh hewan sama tumbuhan? Karena manusia pun makan pun ya tumbuhan, iya, sayur mayur kan itu termasuk tumbuhan. Kemudian daging, ada daging sapi, ayam, ikan laut, semuanya kan hewan kayak gitu. Jadi manusia pun butuh yang namanya hewan, lingkungan kayak gitu. Sama juga manusia juga butuh oksigen. Nah, oksigen kan diperoleh dari tumbuhan juga kayak gitu. Sama manusia ini suka yang indah-indah, sama kayak Tuhan ya, terutama Tuhan itu suka sekali dengan yang namanya indah-indah, hal yang indah, bersih, harum kayak gitu. Sama manusia juga kayak gitu, pasti suka tempat yang bersih dan nggak suka tempat yang kumuh kayak gitu. That's why kenapa ada yang namanya apa ya, manusia harus melestarikan lingkungan begitu. Nah, selain itu juga manusia as human being, sebagai seorang ciptaan, sebagai hamba, sebagai ciptaan, karena memang manusia itu ada bukan karena tiba-tiba ada, tapi ada sebuah proses kayak gitu. Kalau dalam Islam kita mempercayai yang namanya uh, hubungan antara manusia dan Tuhan yang kita sebut hablum minallah kayak gitu. Mungkin kita lebih mengenal antara dua hubungan dalam dalam apa ya? Dalam hubungan lah. Dalam hubungan itu kita mengenal dua hal. Yang pertama hablum minallah dalam Islam ya. Dalam Islam itu mengenal dua hal. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minanas. Hablum minallah ya jelas ya, hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia sebagai seorang hamba, Tuhan sebagai seorang pencipta. Itulah sebabnya kita ada perintah yang namanya sholat dalam muslim ya. Dalam muslim itu ada ibadah sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Itu untuk apa? To stay connection with God kayak gitu. Untuk stay apa, untuk tetap menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena apapun yang ada di muka bumi ini, kami orang Islam itu mempercayai bahwa tidak ada
apa ya, apapun itu semuanya pasti ada yang namanya campur tangan tangan Tuhan, campur tangan tangan Tuhan kayak gitu. Artinya ada kehendak Tuhan, Tuhan menghendaki, makanya kita berada pada suatu posisi tersebut kayak gitu. Oke, walaupun manusia memang akan berusaha, karena memang seperti itu pun Tuhan memerintahkan manusia untuk berusaha, karena Tuhan pun tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sebelum kaum itu yang mengubahnya begitu. Akan tetapi terkadang kan hati manusia itu gelisah. Kenapa? Mungkin karena kerjaannya belum selesai, atau bahkan orang yang punya banyak uang sekalipun itu tidak akan terhindar dengan yang namanya rasa gelisah. Itu pasti merasakan juga. That's why ada yang perlu namanya stay connection with God, alias tetap berkoneksi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Untuk semua agama ya, secara universal berdoa kepada Tuhan masing-masing begitu, untuk to stay calm down in apa ya, untuk tetap apa ya, tenang hatinya begitu. Makanya perlu yang namanya hablum minallah, alias hablum minallah, atau menjaga hubungan dengan Tuhan agar hati tenang, tentram kayak gitu. Itu fungsinya untuk apa sih? Ya untuk kita sendiri kayak gitu loh, bukan untuk Tuhan kayak gitu, karena kita memang membutuhkan ketenangan kayak gitu. Kemudian kedua, manusia ini sebagai makhluk sosial tidak apa ya, tidak bisa hidup sendiri, itu tidak bisa. That's why ada yang namanya hablum minan nas, menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia yang lain. Ya, as a human social, kan sebagai seorang apa ya, seorang human sosial, seorang apa ya, manusia sebagai makhluk sosial yang memang harus perlu menjaga hubungan baik. Kalau enggak ya kita pasti bakalan nggak diperlakukan baik juga kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini aku mau nambahin. Yang kita yang selama ini mengenalnya hablum minallah sama hablum minan nas. Padahal ada satu lagi, yaitu hablum minal alam, yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Karena kita ini tidak berlepas dari alam semesta. Kita tinggal pun di sebuah lingkungan, di sebuah tempat yang perlu kita jaga, karena apapun itu yang nggak dijaga ya pasti nggak akan baik kayak gitu. Mungkin kita perlu yang namanya setiap hari nyapu, ngepel biar bersih. Kalau nggak kayak gitu ya kotor kayak gitu. Nah, ibarat kata kan memang kita harus menjaga kayak gitu. Kita katakanlah kita mau udara kita bersih, ya kita nanam pohon. Nah, artinya di situ kan kita juga perlu yang namanya hablum minal alam, yaitu menjaga alam. Soalnya apa? Mungkin banyak sekali terjadi bencana, katakanlah banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana yang kemungkinan besar penyebabnya itu adalah manusia. Kalau banjir, nggak ada drainase yang baik kayak gitu. Kemudian terlalu banyaknya apa ya, terlalu banyaknya bangunan-bangunan tapi irigasi pengairannya itu jelek, drainasenya jelek kayak gitu kan, bisa menyebabkan banjir, kayak airnya menggenang, hujan airnya turun tapi nggak ada tempat dia untuk mengalir, akhirnya banjir kayak gitu kan. Kemungkinan besar itu salah manusia kayak gitu kan. Akhirnya apa ya, memang kita wajib perlu untuk menjaga lingkungan. Soalnya apa, lingkungan sendiri adalah tempat tinggal kita. Kalau bukan kita yang menjaga ya siapa kayak gitu. Tuhan menitipkan alam semesta ya untuk dijaga sama manusia. Itulah sebabnya kenapa manusia itu dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi, ya untuk menjaga dari segala macam aspek, termasuk juga pada lingkungan kayak gitu, termasuk juga sama tumbuhan, terutama tumbuhan, karena kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan. Katakanlah sayuran, kita memasak, ya sudah, pada apa, kita masak pun pakai sayur. Di situ pun manfaatnya banyak banget, mulai dari vitamin A, B, C, dan sampai banyak sekali mineral, apa zat mineral atau apalah segala macam. Itu banyak di tumbuhan kayak gitu loh, banyak banyak manfaatnya lah kayak gitu. Sama hewan juga kita butuh yang namanya asupan
karbohidrat itu kan di tumbuhan. Kemudian kita juga butuh yang namanya serat hewani, serat nabati, serat hewani. Itulah sebabnya kenapa kita jangan hanya bisa mengeksploitasi saja, tapi kita juga harus menjaga. That's why ada yang namanya hablum minal alam, karena kita sendiri pun bergantung sama alam. Kalau kita hanya merusak saja, gimana kayak gitu. Kalau kita hanya bisa merusaknya aja tanpa bisa melestarikan, ya kita sendiri yang susah kayak gitu loh. Mungkin kita akan memikirkan mengenai keuntungan untuk pribadi, untuk menebalkan kantong kayak gitu. No, big no kayak gitu tuh. Kenapa? Karena kita hidup itu di sebuah lingkungan. Kalau kita ngerusak, ya jangan salahkan alam kalau alamnya itu rusak. Ntar malah bilangnya Tuhan lagi menguji, Allah lagi menguji, Allah lagi ini. No, big no. That's ada sebab, ada akibat, seperti itu loh, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi hubungan yang perlu kita jaga itu ada tiga: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam, karena kita semua ini bersangkutan satu sama lain gitu. Cukup sekian video kali ini. Kalau bermanfaat, mohon di like, subscribe, share, and comment. Bye bye.